Asih. Saya mau cerita nih pada teman-teman, pada sahabat tentang ikan besar yang saya asih tuh. Namanya ikan gabus toman. Dulunya saya masih kecilnya saya juga memang udah ngerti ikan ini, udah tahu gitu. Tahu banget saya mah udah dari masih cerita di sini saya tahu ikan gabus kecil, ikan gabus besar, ikan gabus toman. Sekarang beratnya udah 20 kilo satu ekornya. Semuanya ikan gabus di sini ada 4 ekor. Yang paling besar itu si gabus toman laki-laki. Ya menurut saya. Terus ada pasangannya gabus toman juga, warnanya sama batik ya, belang ya. Terus yang duanya warnanya agak polos. Itu memang cerita gabus di sini. Ya boleh dikatakan kalau orang sini bilang sih itu penghuni ya. Penghuni gitu. Cuman nggak terlalu serem sih. Cuman artinya sebelum ikan gabus itu ada juga ikan mas. Ikan mas itu besar-besar banget, besarnya bisa yang 13 kilo, ada yang 18 kilo. Cuman ikan mas itu karena nggak tahu dia pergi kemana, gantinya si gabus ini, teman. Ya, kalau sahabat mau tahu nih, setiap pagi saya datang kemari bawa paning seperti ini, paning ikan. Si gabus toman itu sepertinya dia tahu saya gitu, dia kenal saya. Kalau saya panggil pun dia muncul, nggak selalu ya. Kalau kita tamu dia nggak mau, banyak tamu. Kalau saya lagi sama saudara-saudara ajak, asli orang sini dia mau muncul maksudnya. Ya nggak lama lah, paling juga sedetik gitu dia muncul, 2-3 kali muncul udah. Artinya dia tahu siapa yang manggil dia, siapa yang dia kenalin di sini, dia tahu. Kalau orang nggak biasa main kemarin, nggak kenal, bukan orang asli sini, dia nggak mau walaupun diteriak-teriakin. Ada cerita mitisnya ini kan teman-teman. Waktu saat setu ini lagi dibangun yang sekarang jadi bagus nih. Ceritanya gini, si gabus itu ketangkep sama beko. Nah beko itu ambil dia dititip lagi sama warga, sama Pak Jami. Terus nggak boleh dibunuh, nggak boleh dijual, nggak boleh dimakan. Karena si beko itu ngerti gabus itu siapa, gitu. Mungkin ngerti. Akhirnya dititip rumah Pak Jami, ada 4 bulan rumah Pak Jami. Nah sempat ya, ada yang malam-malam ada yang ngeliat ada seorang laki-laki yang pakai jubah putih, persis adanya di kolam yang ada si gabus itu, gitu. Jam 2 malam itu. Terus yang melihatnya juga merasa heran, ya kok jam malam-malam ada orang berjubah ya di atas ikan gabus itu. Mungkin jelmaan si gabus itu sepertinya. Kalau begitu kan orang banyak yang merasa kita jadi kayak orang tahayul, dibilangnya tabu, jadi ngarang-ngarang. Itu sebenarnya benar, gitu, nggak ngarang, memang ada. Setelah itu saya udah bersih, tapi dikembalikan lagi ke sini. Nah dikembalikan ke sini setelah kita main kemari, karena sama kita mungkin udah dengar suaranya. Nah, karena saya bilang karena saya ada berempat, kita saudara semua. Apabila saya datang ke ujung sana di palanya, dia pasti muncul. Dia muncul seperti dia menyapa gitu, menyapa kita yang udah pernah ngerawat dia di situ, sering nyapa dia di situ. Setiap saya datang kemari dia pun menyapa kita, tapi nggak selalu gitu ya. Ya rasanya sih ada merasa di mana juga ya saat itu ya, rasanya kayak ada percaya apa nggak percaya gitu. Kalau ini sebenarnya gabus benar apa bukan? Kalau gabus benar kan nggak boleh dimakan, nggak boleh dijual, nggak boleh dibunuh. Dibilang bukan ya dia juga bukan jemaah. Iya sih, ada, dia selalu ada. Di toman ini sekarang saya namain si belang karena memang dia warnanya belang batik ya. Jadi setiap ada tamu datang dia seperti menyapa gitu ya, dengan kemunculan dia di permukaan air itu dia menyapa kita. Apalagi sama kita orang yang orang asli sini gitu kan. Seperti itu ya cerita si belang dan cerita si gabus toman. Mungkin Anda kalau yang pada sering main kemari sekali-sekali juga akan disapa sama dia. Dia adanya di hulu ujung sana, di tengah, nggak ada di pinggir sini, nggak ada gitu ya, nggak ada di muka. Dia ada di ujung ya. Kalau ketemu dia tuh pagi jam 9 sering dia muncul. Ya mudah-mudahan ya siapa yang mau niat baik di sini, memang dia orang yang mungkin gabus itu baik, yang punya setu sini mungkin dia akan baik, dia akan muncul. Kalau orang yang niatnya nggak baik ya dia nggak mau teriak-teriak gitu ya saudara ya. Jadi teman-teman sahabat situasi ya, mudah-mudahan ya kalian pada bisa menemukan. Memang ini hanya cerita mitos, tapi bukan berarti kita tidak mempercayainya. Bila nanti merasakan kemunculan adanya si belang ini, pasti akan yakin percaya.